Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin. Selamat bergabung di kompetisi debat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Agustina sebagai moderator yang akan memandu acara debat pada kesempatan kali ini. Debat kali ini yaitu tentang dihapusnya penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di kurikulum prototipe tahun 2022 pada sekolah menengah atas. Telah hadir bersama kita dua kelompok yang akan berdebat pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya akan mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk memperkenalkan dirinya. Waktu dan tempat dipersilahkan dimulai dari tim afirmasi. Perkenalkan, saya Syarifah Fadila dari tim afirmasi. Perkenalkan, saya Mujimita Rosinda dari tim aposisi. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mendengarkan pernyataan pertama dari tim afirmasi. Waktu dan tempat, 2 menit dipersilahkan. Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek bakal menghapus sekat jurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada perminatan siswa SMA kelas 11 dan 12. Kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan kurikulum 2022. Saya rasa penerapan baru tersebut merupakan ide yang bagus dikarenakan dapat memudahkan pengembangan minat dan bakat anak yang lebih luas. Dan seperti yang kita ketahui, pada sekolah menengah atas, terdapat pengambilan jurusan di 3 bidang mata pelajaran yakni IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Peminatan terhadap jurusan akan dilihat dari nilai atau tes yang dilakukan oleh para siswa saat kelas 10 atau kelas 1 SMA. Dan dengan adanya penjurusan, saya rasa itu dapat membuat siswa merasa kesulitan atau merasa kurang senang dengan mata pelajaran yang tidak mereka sukai. Dikarenakan siswa harus mempelajari semua mata pelajaran yang ada pada jurusan yang diambilnya. Dengan demikian, adanya penjurusan dinilai mengekang siswa untuk mengeksplorasi bakat dan minatnya. Seperti contohnya, seorang siswa mengambil jurusan IPA, pada jurusan IPA terdapat 3 mata pelajaran, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Misal seorang anak tidak menyukai pelajaran biologi, namun dia ingin mengambil pelajaran fisika dan kimia, tetapi pada pengambilan jurusan IPA, dia diharuskan untuk mempelajari tiga mata pelajaran tersebut. Jadi saya rasa hal itu dapat membuat seorang anak yang menyukai pelajaran fisika dan kimia saja itu merasa kurang senang dengan adanya pemberian jurusan pada siswa SMA kelas 11 dan 12. Terima kasih. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk tim afirmasi. Selanjutnya, dipersilahkan kepada tim oposisi untuk memberikan pertanyaannya. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas moderator untuk kesempatan saya menyatakan pendapat saya. Di sini saya tidak setuju dengan pendapat dari tim afirmasi. Mengapa demikian? Tadi dinyatakan tim afirmasi menyebutkan bahwa tentunya penjurusan ini diberlakukan selama ini membuat siswa tidak dapat berkembang dan siswa tidak merasa cukup mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Padahal pada realitanya selama ini penjurusan itu sangat membantu para siswa sekolah menengah atas untuk menemukan potensi dan jati diri yang ada pada diri mereka. Mengapa demikian? Karena pada sekolah menengah atas adalah tempat di mana rujukan dan di mana kita akan memasuki ke sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi. Dan tentunya pada sekolah menengah atas ini dilakukan dan dipelajari serta diberikan pembinaan tentang basic-basic penjurusan ini sehingga mereka bisa menemukan potensi yang ada pada diri mereka. Sekian, terima kasih. Bagaimana tim afirmasi? Apakah ada tanggapan?
Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sekali lagi saya tegaskan bahwasannya Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Pak Anindito Aditomo mengatakan, dengan kurikulum prototipe, para siswa memiliki ruang yang untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Pasalnya, dengan kurikulum tersebut, justru siswa diizinkan untuk memilih sendiri mata pelajaran yang mereka inginkan atau mereka minati. Alih-alih dikotakkan ke dalam jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, siswa kelas 11 dan 12 akan boleh meramu sendiri kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya, kata Pak Anindito. Dan saya rasa para siswa akan menekuni minatnya secara lebih fleksibel. Dan dicontohkan gambaran pelaksanaan kurikulum 2022. Misalnya, seorang siswa yang ingin jadi insinyur boleh mengambil matematika lanjutan dan fisika lanjutan tanpa harus mengambil mata pelajaran biologi. Selain itu, mereka pun boleh mengombinasikan kedua pelajaran tersebut dengan mata pelajaran IPS, bahasa, serta kecakapan hidup yang sejalan dengan minat dan karir mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan, apalagi jika anak sudah sangat matang dan benar-benar tahu dengan apa yang dia minati dan mereka sukai pada kelas 10 yang telah diajarkan tentang basic-basic seperti yang sudah dijelaskan oleh tim oposisi, yaitu pada kelas 10 anak siswa SMA itu diajarkan tentang basic-basic. Dan di sini dapat saya simpulkan bahwa kurikulum 2022 itu lebih mempermudah karena bersifat opsional, yaitu tergantung pada siswa apa yang ingin diambil dan ingin lebih ditekuni pada mata pelajaran yang mereka sukai. Ya, terima kasih. Baik, silahkan kepada tim oposisi untuk menanggapi dan juga menyanggah pernyataan dari tim afirmasi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyanggah. Lantas bagaimana dengan prototipe kurikulum ini? Sedangkan diterapkannya saja hanya secara terbatas, hanya sekitar 2.500-an sekolah di seluruh Indonesia melalui program sekolah penggerak. Dan untuk lebih lanjutnya, Pak Nino sendiri mengungkapkan sekolah yang menerapkan kurikulum ini adalah sekolah yang menyandang predikat tertentu, seperti sekolah favorit atau unggulan. Lantas bagaimana untuk sekolah yang biasa-biasa saja, yang tidak bisa memenuhi standar kriteria untuk penerapan kurikulum prototipe 2022 ini? Dan bagaimana bisa jika penjurusan saja mereka masih belum bisa menguasai apa yang sudah mereka ambil dan diajarkan serta diberikan oleh guru mereka? Dan sekarang pun malah akan diberlakukan kurikulum baru, sedangkan pencapaian dari kurikulum sebelumnya saja belum semua terlaksana. Dan materi pada kurikulum prototipe ini kan bersifat lebih universal dan umum. Apakah sangat efektif jika kurikulum 2022 ini diterapkan di sekolah? Terima kasih. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kedua belah tim. Pemirsa, tentunya rencana perubahan kurikulum ini akan berdampak pada sistem pendidikan kita. Bagaimana kelanjutan dari perencanaan kurikulum ini? Tentunya kita harapkan perkembangan yang lebih bagus untuk sistem pendidikan di Indonesia dan dapat membuat pendidikan Indonesia jauh lebih maju. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan debat kali ini dan terima kasih kepada tim yang telah berdebat. Saya akhiri dan saya tutup kompetisi debat pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.